Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah, anak-anakku rahimakumullah, di antara aturan Islam yang mengatur interaksi antara perempuan dengan laki-laki, di antaranya adalah kalau kita lihat di dalam kitab An-Nizam Al-Istima'i fil Islam yang ditulis oleh Al-Allama Syekh Al-Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala alaih, di antara aturan itu adalah yang pertama, annahu amara kullan minar rajuli wal mar'ati bighaddil basari, bahwa Islam memerintahkan pada masing-masing baik laki-laki maupun perempuan untuk menahan pandangannya, untuk menundukkan pandangannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat 30-31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluannya. Di dalam redaksi yang hampir sama dalam ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada wanita-wanita mukmin agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada laki-laki dan wanita masing-masing keduanya untuk menahan pandangannya, untuk menundukkan pandangan. Yang dimaksud dengan ghaddul basar atau menundukkan pandangan adalah menjaga agar mereka melihat sesuatu yang dihalalkan saja dan tidak mengharam, dan tidak melihat sesuatu yang haram untuk dilihat, misalnya melihat aurat wanita ataupun yang lainnya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ada pandangan yang dihalalkan dan ada pandangan yang diharamkan. Dalam ayat ini dikatakan yang dimaksud dengan kata-kata min di dalam kata min absarihim ataupun min absarihinna, min ini bermakna sebagian, bukan bermakna bukan bermakna keseluruhan, karena min dalam ayat ini bermakna litab'id atau lil ba'di, artinya sebagian pandangan, bukan lil bayan atau litab'id, bukan keseluruhan pandangan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin untuk menjaga sebagian pandangan mereka agar tidak melihat sesuatu yang diharamkan dan hanya melihat sesuatu yang dihalalkan. Jadi makanya kita tidak boleh melihat, misalnya kalau ada aurat wanita terbuka, maka tidak boleh dilihat. Bagaimana Ustadz kalau kita tidak sengaja melihat aurat wanita atau dalam sekejap gitu, tiba-tiba saja kita melihat? Maka dalam hal ini, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu memberikan sebuah istilah dengan istilah an-nadhru fujaa'ah, jadi pandangan tiba-tiba. Nah, pandangan tiba-tiba kata Rasulullah, kalau pandangan tiba-tiba seperti ini, maka kata Rasulullah itu adalah untukmu, lakum, untukmu, tetapi jangan ikuti pandangan yang pertama ini dengan pandangan yang kedua, karena pandangan kedua itu adalah dosa bagi. Sebagaimana dalam kisah, dalam riwayat Rasulullah SAW pernah berboncengan dengan seorang sahabat. Ketika itu bertemu dengan seorang sahabiah, seorang sahabat wanita, dan tanpa sengaja kemudian
laki-laki dan wanita ini tiba-tiba tanpa sengaja berpandangan. Nah, melihat begitu Rasulullah SAW langsung memalingkan pandangan laki-laki itu dari memandang wanita tersebut. Ini menunjukkan bahwa pandangan tidak sengaja ini bukan sesuatu yang berdosa, tetapi pandangan yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya ini yang diharamkan. Tapi juga tidak berarti bahwa berarti kan kalau kita memandang terus sekali terus ditamat nih, bukan berarti bahwa itu boleh, tidak. Tapi yang dimaksud itu adalah pandangan tiba-tiba, bukan pandangan terus menerus. Pandangan yang begitu pula dengan bagaimana kalau kita melihat yang bukan aurat wanita, tetapi kita misalnya memandang wajah seorang wanita, kemudian kita mengagumi wanita itu, ya, karena kecantikan dan sebagainya. Maka ini yang dimaksud oleh para ulama sebagai pandangan lil ladzat, jadi pandangan untuk menikmati. Nah, pandangan seperti ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, sesuatu yang tidak boleh, sekalipun yang dilihat itu adalah bukan aurat wanita. Maka bagaimana? Ya, kita memandang dengan pandangan biasa. Pandangan biasa artinya pandangan bukan seperti mata jelalatan, ya. Jadi seperti orang memandang seperti menelan orang bulat-bulat begitu, tidak, tetapi dengan pandangan biasa. Nah, pandangan seperti inilah yang akan bisa menjaga kehormatan diri kita, ya, dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Maka dengan seperti ini, baik laki-laki maupun wanita akan bisa terjaga kehormatan dirinya, sehingga tidak kemudian memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan Islam. Ini yang pertama, yang berkaitan dengan bagaimana interaksi, jadi aturan terkait dengan interaksi antara wanita dengan perempuan, antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Islam memerintahkan kepada wanita untuk memakai pakaian syar'i. Apa pakaian syar'i? Itu adalah pakaian yang diperintahkan oleh syariat. Dan pakaian diperintahkan oleh syariat itu ada dua macam. Jadi ada pakaian bagian atas yang disebut dengan istilah khimar atau khumur, bentuk jamaknya, atau kemudian yang kedua adalah berbentuk jilbab atau bagian bawah pakaian wanita. Hal ini adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Dan janganlah wanita-wanita itu membuka zina, membuka perhiasannya, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak pada dirinya, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah dia memakaikan khimarnya sampai ke dadanya. Pada ayat ini ada dua hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, bahwa wanita itu tidak boleh membuka zina, perhiasan. Yang dimaksud dengan perhiasan ini adalah mahalluz zina, jadi tempat perhiasan itu berada. Jadi kalau bagian atas kita, misalnya kalau wanita itu adalah biasanya tempat perhiasan itu ada di telinga, ada di leher, di tempat-tempat perhiasan, ya, ataupun di kaki, ya. Kalau wanita, kalau di tangan juga ada, di jari-jari para wanita, di pergelangan tangan, di tangan, di bagian atas dan sebagainya. Ini adalah tempat-tempat perhiasan wanita, dan tidak boleh menampakkan tempat perhiasan itu kecuali yang biasanya nampak. Apa yang bisa nampak? Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat ini, sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak pada mereka, beliau mengatakan yang dimaksud dengan illa ma dhahara minha adalah al-wajhu wal kaffan.
di wajah dan di telapak tangan. Artinya apa? Bahwa berarti seluruh tempat perhiasan itu harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang kedua, dalam ayat ke-31 dalam surat An-Nur ini juga menjelaskan tentang perintah untuk menutupkan khumar atau khimar atau khumar atau khumur, ya, yaitu menutupkan penutup kepala jenis selendang begitu ya, sampai kemudian kalau kita menyebut kerudung ya, mulai dari kepala hingga kemudian menutup seluruh bagian tubuh atas, menutup leher sampai kemudian ke dada. Jadi kerudung itu harus sampai kemudian menutup dada. Jadi tidak boleh kemudian seperti yang kita lihat sekarang, misalnya kalau sebagian dari kaum muslimin ibu-ibu itu, ibu-ibu majelis taklim misalnya pakai kerpus ya, pakai seperti topi begitu ya, seperti topi ada hiasan-hiasannya. Ini juga tidak memenuhi syarat sebagai pakaian syar'i. Kenapa? Karena dia tidak menutup leher, tidak kemudian menutup bagian dada. Kemudian yang kedua, pakaian yang kedua adalah sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Wahai Nabi, kata Allah, qul li azwajika, katakanlah wahai Nabi kepada istri-istrimu, wa banatika dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan juga wanita-wanita mukmin. Ayat ini memberikan penegasan bahwa perintah mengenakan jilbab itu bukan hanya untuk istri Rasul, bukan hanya untuk anak Nabi, tetapi juga wanita-wanita mukmin. Jadi ini disebutkan secara umum, wa nisa'il mu'minina, agar mereka bayudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Jalabib itu adalah bentuk jamak dari jilbab. Apa jilbab itu? Jilbab itu adalah pakaian luas ya, pakaian yang seperti berbentuk seperti lorong ya, seperti lorong, kemudian menjulur dari atas kemudian ke bawah, menutupi seluruh bagian tubuh sampai kemudian ke bawah, sampai mata kaki dan kemudian turun lagi sampai kemudian menyentuh kaki yang bagian bawah sampai ke tanah. Sehingga ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau memakai pakaian itu sedangkan di tanah itu kan kadang-kadang ada najis?" Maka Rasul mengatakan, maka langkah yang kedua itulah akan kemudian menghilangkan segala kotoran dan najis yang ada padanya. Ini menunjukkan bahwa pakaian yang dimaksud ini adalah tentu bukan kerudung sebagaimana yang dipahami sekarang, jilbab itu sama dengan kerudung, tidak, tetapi jilbab itu adalah pakaian bawah yang dia menjulur dari atas ke bawah sampai dan tidak terputus ya, tidak ada potongan sampai kemudian ke bawah, berbentuk lorong, yang orang Arab itu menyebut dengan istilah, kalau orang Arab dahulu menyebut dengan istilah al-milhafah atau al-mula'ah, atau yang disebut dengan istilah jubah itu. Jadi seperti pakaian jubah sebagaimana yang kita kenali saat ini. Ini adalah pakaian-pakaian wanita yang diajarkan oleh Islam untuk dipakai oleh wanita ketika mereka keluar dari rumah mereka, ketika mereka keluar dari tempat-tempat khusus mereka. Ayyuhal mustami'un wal hadirun, terutama anakku rahimakumullah, ini adalah perintah aturan yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah Islam memberikan aturan melarang para wanita untuk keluar melakukan perjalanan selama sehari semalam. Jadi ukuran sehari semalam itu adalah berkaitan dengan ukuran waktu perjalanan. Jadi bukan waktu tempuh.
Jadi kalau misalnya sini Jakarta misalnya, kalau kemudian perjalanannya itu naik naik kendaraan itu kemudian memerlukan waktu 24 jam, maka tidak masuk, maka wanita itu dilarang. Jadi lebih dari 24 itu kemudian dilarang, atau 24 jam itu dilarang. Tapi kalau kemudian naik angkutan yang lain, misalnya naik pesawat yang mungkin hanya 2 jam dari Surabaya ke Jakarta, maka itu jadi boleh, karena yang dihitung itu adalah waktu atau waktu perjalanan. Jadi waktu perjalanan. Ini sebagaimana yang yang terjadi pada masa dahulu. Jadi dahulu itu memang tidak ada yang disebut kilometer, tidak ada jam, tetapi yang biasa dihitung itu adalah satuan hari, satuan waktu. Jadi yang dimaksud itu adalah waktu, yang dimaksud itu waktu perjalanan, ya, waktu perjalanan, bukan jarak perjalanan, jadi waktu perjalanan. Kalau jarak perjalanan kan sebagaimana kalau kita misalnya sholat, yang dihitung itu adalah jarak perjalanan, tetapi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah waktu perjalanan. Perjalanannya itu berapa waktu ditempuh. Jadi makanya ini sangat bergantung pada mereka menggunakan transportasi apa. Kalau sini Kalimantan, kalau cuman waktunya 5 jam misalnya dari Surabaya, maka tidak termasuk pada pembahasan ini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari dalam pembahasan kitab Nizam Ijtimai disebutkan, mana al mar'ata minas safari masirata yaumin wa laylatin illa wa ma'ha mahram. Jadi Islam melarang wanita melakukan perjalanan masirata yaumin wa laylatin. Ini yang dimaksud dengan waktu perjalanan, ya, waktu perjalanan. Islam melarang wanita untuk melakukan perjalanan masirata yaumin wa laylatin. Jadi yang perjalanannya itu sehari dan semalam. Illa wa ma'aha mahram. Kecuali disertai dengan mahram. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin illa wa ma'adhu mahramillaha. Rawahu Muslim. Tidaklah halal bagi seorang perempuan yang mereka beriman pada Allah dan hari akhir an tusafira masirata yawmin. Jadi untuk melakukan perjalanan yang perjalanan itu adalah sehari dan semalam, illa ma'adhi mahramin, illa wa ma'adhu mahramin laha, kecuali ada bersama mereka, ada bersama dia mahramnya. Ini adalah aturan Islam yang berkenaan dengan seorang wanita. Jadi agar kemudian mereka bisa selamat, bisa menjaga dirinya, sehingga mereka tidak kemudian berlama-lama di perjalanan, dan ini sangat berisiko terhadap keselamatan maupun kehormatan mereka. Makanya di dalam Islam harus disertai dengan mahram. Berikutnya, para pendengar, para pemirsa anakku rahimahullah, yang keempat yang tidak kalah penting adalah bahwa mana al khalwata bainar rajuli wal mar'ati illa wa ma'aha mahramin. Islam melarang berkhalwat. Islam melarang laki-laki dan wanita untuk berkhalwat kecuali ada bersama mereka mahram. Ini adalah mahram, ya, bukan muhrim. Kalau muhrim itu adalah orang yang ikhram, dari kata akhrama yuhrimu ikhraman. Kalau ini mahram, mahram itu adalah wanita atau laki-laki yang haram dinikahi.
seperti saudara sekandung ya, ataupun yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang tentang berkhalwat ini, Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki dan wanita untuk berkhalwat dengan seorang laki-laki untuk berkhalwat dengan seorang wanita illa ma'adhi mahramin, kecuali disertai dengan mahram. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pada hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan, melarang kita untuk berkhalwat dengan seorang wanita. Apa arti khalwat? Khalwat itu kan dari kata khala yakhlu, artinya adalah melepaskan diri, jadi memisahkan diri dari kerumunan, memisahkan diri dari kerumunan orang, dari kerumunan manusia. Jadi bisa dia misalnya di kamar, dia di rumah ya berduaan, atau di kamar berduaan, atau kemudian di taman berduaan, yang memisahkan diri dari kerumunan atau dari jalan manusia. Bisa di mana saja. Atau yang kedua adalah ketika orang masuk dalam pembicaraan mereka, orang ini harus minta izin dulu. Jadi berarti kan ini berkaitan dengan pembicaraan, orang ini berbicara secara khusus dengan seorang wanita itu, sehingga orang lain itu butuh berbicara kalau berbicara dengan mereka butuh izin. Ini berbeda dengan kalau berbicara secara umum ya, berkelompok dan sebagainya, itu bukan termasuk khalwat. Tapi kalau bersendirian ya, itu dikatakan khalwat. Dan ini adalah perkara yang bisa mendatangkan pada perkara yang diharamkan berikutnya. Karena dalam pembahasan khalwat ini, laki-laki itu sebagai laki-laki, wanita itu juga sebagai wanita. Artinya interaksi yang terjadi itu adalah laki-laki itu sebagai seorang laki-laki bagaimana memandang wanita, pun wanita itu sebagai seorang wanita bagaimana memandang sebagai seorang pria, bukan sebagaimana yang lain. Maka itu kemudian perkara-perkara seperti ini kemudian diharamkan di dalam Islam. Maka kalau kita lihat di dalam seringkali yang terjadi di masyarakat kita ya, terutama generasi muda ya, bukan hanya generasi muda tapi juga orang-orang yang mungkin sudah menikah, orang yang ini seringkali terjadi. Jadi mereka berdua-duaan di satu tempat ya, ngojok sendirian ya, berdua ngobrol ngalor ngidul kemana saja ya. Jadi kemudian sehingga memunculkan problem-problem terkait dengan hubungan mereka. Kalau sudah menikah berarti nanti itu berkaitan dengan hubungan dia dengan suaminya, atau karena memang pembicaraan yang sifatnya berdua seperti ini, ketika kemudian tidak dalam kerangka yang dibenarkan secara syar'i, maka pembicaraannya adalah dia sebagai seorang laki-laki dan dia sebagai seorang wanita. Tentu ini adalah tidak lain adalah berkenaan dengan persoalan-persoalan yang menuju ke arah hal-hal yang seperti itu. Maka ini adalah satu hal yang menjadi sangat penting bagi kita, bahwa kita masing-masing baik laki-laki dan wanita ini harus bisa menjaga diri, karena itu juga persoalan khalwat ini akan bisa mengantarkan pada keharaman yang lebih besar, yaitu adanya berzinahan. Karena itu kita harus bisa betul-betul bisa menjaga diri, bisa menjaga interaksi kita dan memperhatikan interaksi kita dengan lawan jenis terutama.